Kita sekarang ke Pai Game dulu aja. Begitu Rio ya, aman ya Rio ya. Ada pertanyaan lagi? Boleh ditanyakan saja ya. Jangan khawatir. Sambil nanti saya kasih feedback ke orang tua kalian di game hit ya, kan beberapa sudah buat. Oh, iya. Sudah buat game hit dengan baik ya. Nanti juga Miss Citra akan sampaikan ke Mama sudah membuat tersebut apa game. Nah, kalau sudah ini saya balik lagi. Saya harus ke Pai Game. Nah, hari ini kita buat teka-teki. Waduh, bukan teka-teki sih flashcard ya. Tapi sebelum ke situ, kita mau ngomongin yang modul baru namanya Pai Game. Pai Game itu adalah modul baru library sama kayak random, sama kayak time. Nah, tapi khusus buat game. Jadi namanya udah kayak khusus gitu ya. Pai Game. Nah, Pai Game di sini bisa digunakan untuk banyak hal yang kita perlukan kemungkinan saat kita buat game gitu. Misalkan ada event dalam game. Event itu adalah menghubungkan atau connecting di mana kita bisa menggunakan mouse kita atau apa keyboard ya. Kalau pakai itu kita bisa ngehubungin tuh permainan yang kita punya dengan si tools-tools dalam device kayak laptop, di keyboard atau mouse gitu ya. Kemudian juga ada timer juga. Kadang-kadang kita bisa masukin gambar, bisa masukin suara gitu ya. Banyak sekali fitur yang bisa kita gunakan dalam Pi Game ini. Nah, hari ini kita akan buat kayak tebak-tebakan. Nah, sebelum kita membuat tebak-tebakan, em, mungkin Miss Fitri akan nanti minta kalian untuk membuat pertanyaan juga jawabannya. Boleh nggak Miss Fitri buat tebak-tebakannya lucu? Boleh-boleh aja sih sebenarnya, karena ini bentuknya flashcard ya. Jadi ada pertanyaan, ada jawaban. Jadi nanti ada pertanyaan, misalkan pertanyaannya cukup serius ya, kayak misalkan organ apa yang menghantarkan oksigen ke jantung gitu misalkan. Terus jawabannya kan paru-paru gitu kan. Nah itu kan kalian simpan di bawah nih sebagai jawaban. Terus yang atas sebagai pertanyaannya gitu. Terus apa saja yang perlu diperlukan dalam pembuatan game ini? Yang pertama, wah, kalau dari fisiknya, bentuknya, itu cuman sebenarnya kotak biasa, terus sama warna aja. Terus kita siapin warna tulisan ya, kalau diinginkan. Terus kita juga akan menghubungkan pakai Pygame tentunya, menghubungkan si flashcard kita dengan pertanyaan kita dengan juga keyboard. Entah keyboard, entah mouse. Kayaknya sih keyboard ya. Nanti kita ada menghubungkan dengan keyboard, misalkan kita mau pencet Q sebagai question, answer sebagai jawaban. Ya, maksudnya A. Nah, nanti kita tinggal pencet Q, nanti bakal questionnya bakal muncul gitu. Kalau misal kita pencet A, nanti jawabannya akan muncul. Jadi benar-benar mirip seperti flashcard. Beberapa template latar belakang yang akan digunakan. Yang pertama yaitu Payinit. Ya tentunya ini untuk memanggilkan atau menyalakan di sini ya kemampuan perintah Pygame. Kalau misalnya terbilang ini seperti konstruksi dasar. Nah, konstruksi dasar di Pygame ini sudah ada. Jadi kita tinggal panggil dulu biar aktif. Nah, itu namanya init. Kemudian jendela display mode itu adalah ukurannya lebar dan tinggi. Jadi kalau misalkan di Python munculin kalau output sekarang kan kalian ada di samping ya. Kalau di modul aslinya dia itu akan ngeluarin seperti window gitu, keluarin dua dua window sendiri gitu dengan ukuran yang kita minta gitu. Kalau makin kecil ya ukurannya kecil, kalau besar ya kita ukurannya besar gitu. Dan semuanya kesatuannya dalam pixel ya. Terus ada fill, di sini fill. Jendela ini pakai window ya gitu nanti ya, bukan jendela. Cuman kalau di sini pakai variabelnya sudah jendela ya nggak apa-apa juga. Kan tinggal dipanggil aja objeknya seperti kita menggunakan metode fill ya kayak biasa kalian kenal turtle, nah itu juga mewarnai. Ada display update untuk jadi setiap kita memperbaiki kode dalam Pygame itu harus diupdate. Nah, update itu membantu
pembaharuan code-nya. Kemudian ada timer untuk time clock, di situ C-nya gede ya. Ada jam tick untuk memasang refresh rate skin menjadi 40 fps ya. Ini untuk kayak kecepatan operasinya saja atau perpindahan apa perpindahan perpindahan perubahannya. Kemudian ada rectangle di sini untuk ngebuat kayak segi empat ya dengan posisinya X, Y. Itu kayak kalau misalkan tadi turtle itu ada go to. Nah, kita akan buat start di go to mana untuk menggambar. Nah, itu sudah langsung paketan untuk buat apa segi empat. Jadi X, Y-nya posisi, white and height-nya itu ukuran. Jadi dari posisi itu kita akan buat apa segi empat dengan ukuran tertentu gitu yang kita sudah bilang. Terus di sini ada paygram draw rect di sini untuk menggambar segi empatnya. Jadi setelah kita membuat, nah kita harus gambar juga ya. Kalau udah digambar berarti kan dia udah start muncul gitu. Kemudian ya sama lah ya. Ada font, ada oh ini ada yang baru nih. Namanya bleed. Itu adalah menampilkan teks. Jadi teksnya nanti sebenarnya bentuknya sudah dirender menjadi gambar, terus ditimpah tuh sama gambar segi empat kita. Jadi gambar ketemu gambar. Nah sebenarnya bleed itu fungsinya untuk menimpah antara objek gambar dengan gambar lain. Tapi di sini khususnya kita gunakan sebagai question atau pertanyaan alias tulisan-tulisan bisa ditimpah di atas suatu background gitu. Terus saya juga event gate. Nah, event gate ini untuk eh memulai eventnya. Jadi kita akan siap untuk gunain event. Nah, di sini event ada dua hal ya, ada tipe key, ada tipe mouse. Ada mouse down, ada key up sama key down. Key up itu berarti ditekan tombolnya, key down itu ditekan, key up itu untuk dilepaskan. Jadi kita juga harus memikirkan bahwa saat misalkan tombolnya terlepas apa yang terjadi gitu. Juga kita juga memperhatikan hal tersebut. Kira-kira contohnya seperti ini kalau kita mau pakai event type. Di sini pygame key down berarti saat ditekan, terus pas ditekan apa yang ditekan event key, key-nya khusus. Nah, cara manggil salah satu huruf di dalam laptop kita itu adalah K, K itu maksudnya keyboard, underscore sekali sama salah satu huruf di tombol kita punya. Misalkan di sini Q, artinya tombol Q yang akan ditekan gitu. Kira-kira seperti itulah kondisi saat kita mau membuat ini pertanyaan. Nah, sekarang Miss Fitri kasih waktu sekitar 8 menit sebelum kita meng-code. Code-nya kan kayaknya nggak terlalu panjang sih. Silahkan kalian buat bukan satu, 5 pertanyaan. Kalian boleh tulis di kertas beserta jawabannya. Nah, jadi kalian akan buat tebak-tebakan versi kalian masing-masing. Silahkan buat 5. Silakan buat 5 plus jawabannya. Jawabannya boleh satu kata, boleh dua kata, tiga kata, nggak masalah sih. Kalau kalian lah mau refresh belajar fisika yang hafalan gitu, terus kalian mau kasih pertanyaan fisika boleh. Atau kalian mau tebak-tebakan, boleh juga. Atau mau soal nama-nama negara atau presiden gitu dan sebagainya boleh. Sejarah dan sebagainya. Misalnya kasih waktu sampai 16.30. Silakan dituliskan dulu hal tersebut. Baru nanti kita quote, baru kita nanti quote bersama si pertanyaan itu untuk membuat tebak-tebakan versi kalian. Saya juga akan buat deh. Tapi saya versi math quiz. Jadi saya akan versi math quiz ya, karena saya suka math. Nah, kalian bisa versi kalian sendiri. Boleh tebak-tebakan kayak apa ya? Hewan apa yang kalau kata murid saya hewan apa yang satu huruf? Ikan gitu misalkan. Itu juga boleh lucu-lucuan. Tidak masalah. Silakan tulis 5 question
sama 5 answer langsung 5 answernya ya. Jadi kalian pisahkan karena nanti kita juga akan pisahkan itu jawaban question. Tapi nanti munculnya bisa kita panggil dengan tombol. Silahkan. Yang sudah boleh bilang dan. Jadi kita tinggal tunggu siapa nih yang belum gitu ya. Jadi mohon apa kerjasamanya untuk mengerjakan sesuai dengan deadline waktunya. Yang sudah bilang sudah ya. Di situ mute dulu deh biar di situ nggak berisik. Gimana Nael sudah? Ryu, Rana, pertanyaan 5 sudah belum? Garda, Jose, Aska, oh nggak ada yang jawab nih, sudah ya berarti ya? Atau belum? Lagi fokus banget nih nyariin. Yang mana. Belum, oke Rana. Rana dapat berapa aja pertanyaan Rana? 3, oke.
Oke, yang dapat tiga juga nggak apa-apa. Misalnya takutnya quote-nya nggak selesai. Nanti pertanyaannya kalau misalkan ada yang ditambahin, kalian bisa tambahin. Teman-teman. Jadi yang dapat dua atau dapat tiga atau malah baru dapat satu nggak apa-apa, simpan dulu aja. Nanti pas kita sudah quote, nanti pas bagian pertanyaan kan kalian bisa tambahin. Nah, cuman tadi misalnya mancing aja untuk apa menyelesaikannya. Biar kalian dapat dulu tema menariknya gitu. Jadi nanti nggak usah mikirin tema lagi, udah dapat gitu ya. Nah, tentu saja kita akan mengcode dengan oke, let's go. Sudah siap dulu semuanya? Pindah dulu ke code-nya, hentikan dulu pertanyaannya, biarkan kalian dapat berapa, nanti ditambahin sambil jalan. Tahu-tahu pas code lagi ingat sesuatu boleh langsung catat kan ya. Kita mulai code-nya. Seperti biasa, Miss Fitri akan cek beberapa hal nanti ya saat sudah dibuat. Mungkin Miss Fitri akan cek sekitar 2-3 kalian. Oke, kita akan mulai saja. Kita mulai dari konektor Pygame. Kita pakai yang umum, yang import. Terus langsung panggil kayak biasa aja. Tidak ada yang berbeda. Terus kita juga pakai Rendin. Kalau Rendin kita pakai yang from. Mau pakai import juga boleh, tapi nanti pas manggil perintahnya harus tambahin random. Mau pakai Rendin boleh, mau pakai bintang boleh. Oh, saya lupa. Ah, nggak lupa. Kalau import pgame cuma 2 kata doang ya, nggak ada apa-apa. Tapi kalau pakai from, ingat kita harus pakai bintang, or kalian boleh panggil salah satu fungsi yang mau kalian pakai. Kita aktifin deh pygame-nya, jangan lupa. Kalau udah dipanggil, tidak cukup dengan panggil, kita harus aktifin. Sorry, bukan py doang, tapi pygame. Python game. Nah, sampai situ dulu. Itu digunakan untuk menyambungkan modul, juga menyambungkan modul dengan pygame, dan sudah aktif dengan init ya. Kemudian kita akan punya timer, juga akan punya window. Misalkan kita punya variabel jam di sini untuk kita panggil timer dari pygame. Nah, makanya di sini cara manggil pygame-nya pygame duluan, modul. Time-nya itu fungsi di dalam pygame, terus kita panggil lagi di dalam fungsinya itu ada namanya clock. Nah, ini untuk set timer. Nah, sekarang kita mau warna. Warnanya pakai RGB. Minggu lalu kita pakai RGB nggak ya? Enggak ya. Karena kita sudah pakai Pygame, Miss Fitri akan kasih kalian, ini adalah RGB color. Kita akan pakai kode ini dalam pemilihan warna di Pygame. Miss Fitri akan kirim linknya di Zoom. Kalian boleh buka dan kalian boleh pilih warna background yang kalian sukai. Nah, di sini warna apa? Warna background tadi sih warna putih ya. Background itu yang ini ya. Saya mau nanti kalian salah tangkap lagi. Warna putih di sini bentuknya ada nggak ya? Oh, nggak ada. Jadi backgroundnya itu yang putih ini 25. Misalnya mau pakainya putih tadinya. Cuman kayak misalnya ubah deh. Kayak misalnya temanya akan pinky green. Di situ kan pakai pinky green. Nah, yang background itu adalah benar-benar bagian window luar gitu. Jadi kalau misalkan kita biasanya punya program kotak ya, kayak kemarin tuh putih kita pakainya. Nggak ada contohnya yang full ya. Oh ini nih. Nah si putih inilah background. Tuh, maksudnya gitu. Jadi kita akan, kenapa sih Miss Fitri bilang kayak gitu? Karena Miss Fitri akan punya variable back. Yang isinya adalah color gitu. Colornya Miss Fitri mau pakai green karena Miss Fitri mau pakai kotaknya warna pink gitu. Miss Fitri akan pakai ini nih 0255. Nih, benar-benar green. Tuh. 02550. Kodenya ada di samping situ ya. Kodenya ada di sini red, green, blue. Nih 2 F.
Mana sih tadi ya? Yang ini ya. 02550 tuh. Tulisnya nanti gini, buka kurung 0,255,0. Nah, Mister pakai green untuk background. Ini sebagai catatan. Nah, kalian boleh pilih yang kalian suka untuk warna. Kemudian kita set deh window kita. Kalau ini kan make a window, kita akan buat window. Pakai MW ya, make a window. Terus kita panggil dari Pygame tentunya. Lalu kita panggil juga display agar dia muncul dalam layar kita. Terus kita akan panggil set mode sebagai ukuran window yang kita mau. Set modenya ukurannya kita pakai ukuran standar yang biasa kita pakai yaitu 500 500. Ini dibuat sama juga boleh ya. Nggak ada bedanya juga soalnya ya. Kalau kecil ya tambah kecil itu aja sih bedanya. Terus kita fill deh, kita isi windownya dengan warna background hijau. Ini sih trik. Kalau misalnya pakai hijau kalian boleh pilih ya. Silakan dibuka aja RGB-nya. Kemudian kita harus definisikan warna dulu di awal. Kenapa? Biar kita udah nggak pusing lagi. Biar kita nggak pusing lagi untuk ya memilih-milih warna gitu ya. Di sini kalian boleh pilih warna tulisan. Miss Fitri akan pakai warna coklat untuk tulisannya. Jadi Miss Fitri akan pakai coklat dan Miss Fitri akan pakai pink untuk jendela kotak kartunya. Miss Fitri akan pakai kotak kartunya dengan pink. Nah, sekarang tinggal pilih deh coklatnya mau gimana. Saya kan pengennya coklat banget nih. Oh, yang ini 2204 10 sama 0. Jadi yang coklat kita kasih kodenya 204 102,0. Terus ini kan dipastikan untuk warna tulisan nih. Terus yang pink, Miss Citra akan pakai pink yang cerah sekali. Di mana ya? Kok pinknya kurang bagus? Kurang bagus ya pinknya. Coba kita buat sendiri. Nah, ada juga kalau mau buat sendiri. Tarik aja ke arah warna yang mau kalian suka. Terus ini ada bulatan kecil, arahin ke yang kalian suka juga. Oh, tetap nggak dapet ya kayaknya. Agak ke biru kali ya. Agak ke merah. Memang kayaknya nggak cocok nih hijau pink. Saya dapat pink yang 255, 112, 212. Oke deh. Apa sih lupa. 225, 112, 212. Nah, ini untuk warna apa? Warna kotaknya. Warna kotak question and answer. Q&A. Warna sudah oke, fill sudah oke, window sudah oke. Nah, sekarang kita akan buat kelas area. Tapi sebelum buat kelas, ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Boleh coba diketikkan dulu. Di sini kita akan butuh satu kelas tentang kartunya, sekaligus di dalamnya udah menghubungkan soal warna kotak juga tulisannya. Jadi kita cuma punya satu kelas doang ya, cukup. Di situ kita langsung program.
Kemudian kalau sudah kita akan buat kelas area teks. Kita akan buat kelas area teks tanpa parameter apapun. Kosong, tik 2, langsung enter, jangan berubah. Di situ saja langsung kita akan konstruksi dengan def init underscore 2 kali, init underscore 2 kali biru, maka dia udah aktif. Kita hubungkan pakai self konstruksinya. Nah, itu juga untuk menghubungkan dengan metode-metode lain alias fungsi-fungsi lain. Kita akan gambar mulai dari koordinat x0 dan y juga di 0. Kemudian kita juga akan masukin kayak lebar gitu. Lebar kita pakai 10 dulu sama tinggi. Oh, ini panjangnya kali ya. Kayaknya tulisannya salah nih. Tulisan H-nya salah ya? Benar. Terus ada color juga, tapi awalnya non dulu ya. Nggak ada, tidak ada warna dulu. Nanti kita bisa tambahkan warna di metode lain. Nah, karena kita sudah memasukkan konstruksi-konstruksi yang kita butuhkan seperti ukuran kotak, kemudian posisi kotak, maka kita punya konstruksi pertama kita adalah self dot rectangle. Rectangle itu segi 4, teman-teman. Nah, di Pygame itu ada rectangle aja langsung sendiri. Nah, tapi pakai ini ya, pakai R besar, Pygame dot rect. Di situ langsung kasih posisinya, langsung kasih posisi XY, lalu kasih weight-nya, lalu kasih juga height-nya. Udah deh, beres. Langsung enter aja kalau udah muncul ya, teman-teman. Terus sedangkan warna bisa sendiri ya. Harapannya sih nanti kita bisa rubah gitu. Fill color. Dengan kita pakai punya satu lagi kan color. Jadi aksinya sudah masuk dalam rectangle, width sama height juga udah masuk di dalam rectangle. Tapi kan color belum tuh. Nah, maka colornya juga kalian masukkan ke dalam gitu. Nah, habis itu kita masuk ke fungsi kedua untuk mempersiapkan teks. Nah, kita punya namanya dev set, atur set itu ya, teks. Ada parameternya nggak di dalamnya? Tentu saja kita akan hubungkan dengan konstruksi. Dengan konstruksi yang pasti adalah self. Kemudian ya ada koordinat juga, cuman nggak boleh sama namanya ya. Jadi kita pakai shift X sama dengan 0. Sama tentu saja juga shift, tapi bukan X, tapi Y. Posisi juga. Baru deh, di sini kita mau ngegambarin si tulisan. Eh, kita mau atur teks ya tulisan. Oh, salah. Salah lihat. Sorry, sorry, sorry. Set teksnya bukan ini. Set teksnya adalah tentunya teks lah. Kemudian F size ukuran huruf. Ini teks ada. Ukuran huruf, kemudian juga ukuran hurufnya kita langsung kasih deskripsi. Ini misalkan 14 atau 12 gitu ya. Kemudian warna. Kita pakai namanya text color. Sama dengan di situ kita sudah punya warna, di situ punya coklat. Jadi kalian bisa pakai punya kalian yang sudah didefinisikan. Jangan lupa tutup kurung dan jangan lupa enter setelah kalian sudah konektikan dengan hal-hal yang kalian butuhkan. Ya tentu saja seperti layaknya konstruksi, kita akan masukin set teks sebagai teksnya. Kemudian kita juga akan masukin embed, bukan embed, tapi self image. Kenapa self image? Ini di situ sudah sempat bilang ya, bahwa tulisannya akan nanti di embed, yaitu ditimpah dengan gambar lain alias background.
Terus caranya pakai embed. Nah, cara embed itu adalah saat tulisan itu sudah dibuat sebagai gambar. Nah, maka kalau kita gunakan di sini adalah eh, save image, kenapa di dalam font? Itu artinya kita mau membuat tulisannya dirender menjadi gambar. Dirender pakai titik render ke image gitu bentuknya. Text, text color, terus true. Sebelum text color ada true. Hmm, berarti ini. Nah, ini baru membuat teksnya. Selain teks, kita juga punya kita juga punya draw menggambar. Nah, draw. Ya, nggak cuman harus diatur, kita juga harus menggambarnya sehingga muncul pada layar kita. Namanya self save x sama dengan nol, save y sama dengan nol. Lalu, karena yang di dalam gambar itu ya cuman posisi aja yang kita butuhkan. Ya tentunya kita akan panggil nama fungsi draw yang ada pada Pygame. Kemudian kita mau gambar apa rectangle. Nah, rectangle itu akan menimpah atau ada pada window kita, bentuk window juga, terus ada juga kita akan tambahkan fill ya biar berwarna windownya. Terus juga kita akan buat windownya bentuknya rectangle. Kalau sudah, kita mau bleed atau kita mau timpah window bleed dengan image tadi yang sudah dibahas di set text, set image. Kemudian dengan suatu posisi soft dot rect dot x tambah if x koma tab dot rect dot y plus if y karena ini koordinat ya. Kira-kira di posisi tersebut. Nah, kalau kalian play dan tidak terjadi apapun, maka sudah betul. Fungsi, posisinya, semuanya sudah betul. Bisa kasih waktu sekitar 5 menit aja, 48. Sekarang di 16.48, berarti kita di 16.55 ya. Bisa harap sudah selesai kelas areanya. Silakan. Kita pakai buat 3 pertanyaan dulu kali ya. Yang mau nanti nambahin sampai 5 boleh. Tapi hari ini dibuat sampai 3 dulu saja. Gak apa-apa.
Khawatirnya nggak ke koreksi kalian ya, soalnya takutnya errornya nggak kebaca satu-satu malahan. Jadi Miss Jutri minta izin untuk kita masukin 3 pertanyaan dulu saja. Nanti kalau ditambahin, Mbak Jutri akan kasih tahu bagaimana cara menambahkannya. Yang sudah boleh bilang sudah ya, kayak biasanya. Yang error juga kayak biasanya bilang saja. Saya akan mengecek. Sudah? Belum? Belum ya? Perlu waktu lagi untuk sampai kelas? Nael sudah, Rio, Rana, Gerda, Aska, Jose. Belum selesai kah?
Miss punya saya bad input. Bad input, oke nanti ya. Tapi udah selesai Garda ketikannya sampai akhir. Sudah. Oke, good job. Nael gimana? Rio, Rana, Jose, Aska, Miss Citra anggap sudah ya. Sudah 16.55. Boleh share screen dulu seluruhnya. Oh, Rio sip aman. Belum. Oke, Rana kalau belum boleh nggak apa-apa share screen aja nanti Miss Citra kopiin. Garda bad input. Rio aman ya. Kalau Rio aman nggak masalah. Garda bad inputnya di mana posisinya ya? 16 ya. Jose bad input bentar. 17. Rana belumnya di mana boleh share screen dulu biar Miss Citra kasih ketikannya. Bentar. Itu kayaknya dia sama dengan di 14. Oh, masih banyak. Oke, kalau masih banyak Miss Citra kirimin foto ya. Bentar. Untuk Rana bisa terkirimkan foto. Untuk teman-teman juga bisa lihat foto ini. Untuk teman-teman yang sudah tapi error, saya akan koreksi. Jadi sambil jalan ya teman-teman ya. Oke, Miss Fitri akan koreksi dari Garda dulu ya. Habis itu Jose sama Nail. Jadi mohon Jose dan Nail jangan close dulu. Itu kalau saya lihat di Y sama dengan 0, ini kamu kayaknya tulisnya min. Saya nggak tahu deh. Coba dibenerin dulu. Coba play. Masih salah. Def close. Oh, terus di sini titiknya. Jangan titik tapi koma. Oke, coba play lagi. Bad input di 21 eh karena embed embednya itu save image rectangle draw apa yang salah ya? Embed. Oh, bukan embed ya, embed rectangle MW. Save color. Oh, ini koma ini. Jangan plus. Dah, coba play lagi. Spasi dong. Kok kayaknya kurang satu sih? Ini harusnya save rectangle. Oh, bentar. Fill colornya kayaknya kurang tepat deh. Save fill color. Oh, ini save rectangle aja. Ini hapus. Gantiin sama save dot rect aja. Biar deh. Abis itu udah sih harusnya. Jose, sebentar. Titik duanya nggak ada pertama. Di sini Jose. Titik duanya empty. Saya nggak lihat. Nah, coba play lagi. Di play lagi. Yes. Masih itu kemungkinan besar karena ini self, abis self itu koma. Kok warna biru saya nggak nyata ya? Oke, sekarang set input di 44. Oh iya, Jose. Coba dihapus dulu. Play. Udah aman ya. Nail, set input juga kah? Coba di play, ini belum di play nih sama sekali. Kamu bisa pakai yellow, benar. Nggak harus ngikutin saya. Eh, Bentar, ini masih ada yang salah. Udah di play lagi belum? Oh, kok masih pakai titik? Ini, ini, bener tuh. Ini titiknya kenapa ada ikut ya? Nggak usah ada titik di situ. Ini nih. Nah, hapus titiknya. Nail coba play. Oh, udah hijau. Aman berarti Nail. Bagus. Yang belum bisa terlihat itu Aska. Save rectangle. Bentar ya. Save underscore fill color. Draw rectangle. Kemungkinan besar karena terus draw. Langsung.
Oh, ini Askel. Askel aman, bagus. Askel kalau. Oh, itu kenapa banyak banget kurungnya? Ini kurung merah ini tandanya salah. Kurung merah itu tandanya kelebihan atau enggak kurang. Jadi diperhatikan lagi. Oke, coba Garda boleh di ada aman. Clock. Clocknya pakai C besar. Oke, punya Rana bagus. Rana sudah di play belum? Tapi Mister lihat belum di play. Coba play lagi. Ada aman Garda. Jose aman, Rio aman, Nail aman, Aska juga aman, Garda sudah aman, Rana tinggal. Aman juga. Sip. Nah, kita sekarang buat program ya. Persiapkan untuk memasukkan question-question yang tadi kalian buat. Kalau misalnya bilangnya tebak-tebakan. Nah, kita akan buat program. Mulai dari kelas yang tadi kalian sudah buat, kita akan buat di pojok, kita akan tandain itu adalah program. Kita mulai dari pembuatan kartu tanya, yaitu kartu pertanyaan. Kita ambil dari teks area tentunya. Area teks ya maksudnya pakainya. Area teks itu yang diambil posisi 120. Oh, bukan posisi ya, ukuran. Sama 100 posisi, digambar dari situ posisinya dengan ukuran 290 juga 70 lebarnya. Tingginya ya itu ya. Dengan warna, tadi saya mau ngomongin soal tanya, warnanya itu warna kotaknya ya. Warna kotaknya adalah pink. Punya saya pink, kalian bisa pilih yang lain. Jangan lupa untuk kita atur apanya tulisannya. Tulisan pertama ya, ini untuk awalan. Set text untuk awalannya, di situ akan tulis kayak question misalkan. Dengan ukuran 75 kata-katanya. Kalau ada kartu tanya, kita akan buat kartu jawab. Area juga ukurannya sedikit berbeda, bukan ukuran ya, posisinya. Ukuran mah sama. Posisinya 120 untuk mulai sama X-nya, tapi Y-nya akan lebih tinggi 240. Kemudian ukuran mah masih sama 290 sama 70, warna masih sama pink. Kartu jawab sudah siap. Kita buat set text, kita bilang answer. Ukuran tulisan 75 cukup besar karena cuma satu kata. Jangan lupa untuk di draw. Kartu tanyanya di draw. Drawnya di posisi yang kalian mau. Nah ini harus sesuaiin ya. Tapi di sini kita akan buat di 10. Kartu jawab dan kartu tanya ini kebalik nih harusnya. Harusnya kartu tanya dulu ya. Tapi nggak masalah sih sebenarnya. Oke. Jadi nanti udah ada gambarnya harusnya ya. Oke, sebentar. Ada yang kurang tepat sebentar ya. Apa tadi? Aman, aman, aman. Oh, ini ada titik nih, sorry. Ini harusnya koma ya. Nah, nggak keluar, belum keluar memang ya. Biarin aja dulu. Kita harus pakai loop dulu dia. Oke, kita akan mulai untuk while true. While true, while satu.
Nah, satu itu kan true ya, sama saja. Kita akan looping, kita pakai pygame.display.update. Biar setiap saat dia update. Jadi kita nggak perlu tulis update lagi. Atau nanti kalau perlu juga kita bisa tulis kembali di bawahnya. Terus kita mau menghubungkan dengan keyboard, pakai looping, katanya kan pakai event get for event in Pygame. Terus event get dot get. Nah, ini udah dipersiapin tuh berarti kan mau pakai mouse, mau pakai apa? Pencetan tombol keyboard gitu ya. Kalau misalkan event type-nya kata dia sama dengan kita maunya kan pencet kan. Pencet itu ada di pygame dot key down. Harus caps lock. Titik dua. Berarti kita udah bilang kita maunya pakai keyboard saat dipencet gitu. Kalau ternyata tombolnya event key, key itu maksudnya tombolnya adalah, nah tombol untuk itu adalah tinggal panggil aja modulnya pygame sama K besar, lalu underscore, lalu hurufnya pakai kecil aja. Misalkan misalnya pakai question itu key ya. Terus kita mau acak nanti karena kan tebak-tebakan. Nah, kita mau acak trending. Fitri akan kasih pertanyaan 1 sampai 3. Kemudian di enter, kita akan buat pertanyaan. Kalau ternyata angka yang keluar adalah 1, maka pertanyaan pertama kita akan mulai. Yaitu kita panggil kartu tanya, kemudian kita akan panggil set text, kemudian kita akan kasih pertanyaan. Berapakah hasil dari 10 plus plus mana? Plus minus 12. Misalkan. Itu pertanyaan pertama, Miss Fitri. Punya kalian bisa aja berbeda. If angka sama dengan 2, kartu tanya sama, tetek sama. Pertanyaan yang beda. Berapakah hasil dari akar 8? Jangan 8 deh, nggak bisa. 64. Pertanyaan ketiga, angka ketiga. Nah, nanti kalau punya pertanyaan keempat ya berarti randomnya sampai 4. Kalau pertanyaan 5 berarti randomnya sampai 5 gitu ya. Terus terusin aja if-nya. Kartu tanya dot tetek. Terus Mister akan bilang berapakah hasil dari 100 dikurang 50 yang dikali dengan 3. Kali ini jangan pakai ini dong. Pakai ini ya. Nah, dah. Kita punya 3 pertanyaan kan berarti. Jangan lupa di draw ya. Drawnya tulisnya sejajar sama if. Kita bilang kartu tanya, lalu di draw di posisi yang kalian mau. Nah, yang pas itu ya kira-kira di 10.25-an nanti boleh digeser. Kalau menurut kalian kurang cocok. Nah, kita punya jawabannya, ya kan? Tentu saja kita punya jawabannya. If given key sama sama dengan pygame, kita mau pakai tombol yang A. Jadi kalau mau pakai tombol Z boleh nggak Miss Fitri ya? Boleh aja. A-nya tinggal dipakein Z aja, asalkan kalian kasih tahu lah ya. Kalau jawabannya pakai itu. Tapi kita nggak usah random untuk jawaban ya, biar nanti cocok sama ya pertanyaannya. Jadi if angka masih pakai angka yang sama, sama dengan 1, nanti answer-nya yang muncul adalah ya sama ya. Di sini kartu jawab dong. Titik
set text-nya masih sama, munculinnya kamu bilang. Kalau saya kan hitungan ya, jadi cuma satu doang. Misalkan di sini jawabannya -2 gitu. Salah lagi nulisnya. -2 gini. Ya ampun. Nah, gini. If angka sama dengan 2. Ya udah, kartu jawab. Ketik, set text. Terus jawabannya kan cuma 8. Udah gitu. Kalau Miss Fitri ya. Kalau kalian punya kata-kata panjang ya tulisin aja semua gitu. If angka sama dengan 3. Terus kartu jawab. Set text. Jawaban Miss Fitri di sini 50. -50. Saya ketik ya. -50. Itu udah selesai. Jangan lupa kartu jawab digambar. Posisinya akan sedikit berbeda kemungkinan daripada si. Oh, sama ternyata. Posisinya di sama. Oke. Lalu kita buat clock tick. Clocknya pakai kecil ya. Tick di sini 40. Kemudian sama Pygame update. Tapi nggak usah dulu deh. Ini kenapa nih? Oh iya, boleh, 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 silakan. Rio, sorry, sorry, maksudnya baru baca. Boleh, silakan Rio. Nanti recordingnya maksudnya kirim segera ya. Kalau kita jalankan, Rio aku nggak mau jalan ya. Hmm, Filenya nggak berhenti ini. Aduh, jangan di play dulu teman-teman. Ini kayaknya posisi clock tick-nya kurang tepat nih. Kan benar exit page. Wow, jangan di play dulu teman-teman. Kayaknya itu posisi clock tick-nya kurang tepat deh. Bentar. Segini kan ya. Clock tick-nya is not defined. Clock tick-nya is not defined. Bentar. Hmm, Februari. Bentar ya. Satu tahun. Boleh. Kenapa clock ticknya tidak kebaca ya? Apa karena kita nggak pakai Python? Bentar, kalau nggak bisa, kita coba pakai display. Display dot update. Muncul. Oke, beralih posisinya tetap tepat. Paling jalan terus ini. Tuh kan. Bentar, kayaknya ada posisi yang salah sebentar ya. Posisi minus 1, minus 1. Tapi kalian boleh ketikin dulu, tapi jangan di play ya, soalnya bakal nge-lag. Karena while-nya jalan terus itu. Terus nggak kuat si siapa?
websitenya atau laptopnya, nanti dia bakal minta exit. Tapi ya nggak masalah sih sebenarnya. Bukan terlalu yang masalah banget. Tinggal di stop aja. Nggak akan menghilangkan apapun juga. Hmm. Kalau ketiknya tinggal di pojok doang. Di pojokin aja. Pojokin aja. Oh iya. Lock tik 40. Jangan pakai yang besar ya. Pakai yang kecil. Oh, di situ ada yang salah. Gak cuma pertanyaan ya, tapi ada ukuran. Makanya dia nggak jalan-jalan. Sorry. Hmm, tunggu bentar. Ada ukurannya di setex, saya lupa naruh. Waduh, bentar, bentar. Waduh, waduh. Jadi harusnya setelah pertanyaan itu koma sama ukuran itu, ukuran tulisan harusnya. Cuman saya lupa tadi taruhin ukuran tulisan. Jadi agak error. Sketch aja. Kita pakai angka berapa ya? Oh ya, di sini harusnya ada angka ya, 35. Nanti bisa dikecilin kalau misalkan kalau menurut kalian terlalu besar. 35. Ini misalnya agak besar ya karena dia angka. Jadi 50. Ini 50. 50. Ini size-nya tadi nggak lengkap. Hmm, udah sih harusnya ya. Oh, tadi kita pakai jam ya? Oh, I see. Aku tahu kenapa. Dia nggak mau jalan mulu. Kita pakai tadi variabelnya jam, bukan clock. Harusnya sih pakai clock aja. Yang ininya. Ini digantiin jamnya, gantiin clock ya. Salah mulu jadi. Sudah bisa. Sudah clock. Jangan dulu. Nah, nah. Isinya while-nya ini nggak berhenti. Clocknya kita mundurin sedikit sejajar sama 4 ya. Tadi udah dirubah jamnya jadi clock. Oke deh. Kok berawannya nggak kelihatan bagus ya. Kalau kita pencet key, maka pertanyaan kita harusnya muncul. Cuman agak loading dia. Mungkin karena Python dia agak berat.
Gitu, ngomong gitu. Harusnya kalau dipencet Q, dia bakal loading. Dipencet dulu ya di sininya ya, kayak kemarin ya. Tuh. Berapakah hasil akar dari 64, terus kita mau cari jawabannya. 8 gitu. Terus kita key lagi, berapakah hasil ini? Hasilnya adalah kita pencet A lagi, ini 50 gitu. Clocknya jangan lupa kalau dia sejajar sama 4, terus clock tadi, jam yang tadi di atas, kita ganti clock aja. Di situ dipakainya biasanya pakai clock soalnya. Pakai jam jarang. Gitu deh, teman-teman. Jadi ya, saya pindahin dulu. Sorry. Nah, untuk teman-teman yang belum selesai menulisnya silakan. Saya kasih waktu kayaknya sih cuma bisa 5 menit kurang lebih. Yang masih error boleh bilang. Jadi Rio udah keluar ya? Oke, aman. Ini Miss Fitri, coklatnya kayak kurang bagus ya. Kalian jangan ikutin saya deh. Kayaknya tadi yellow coklat kayak lebih bagus, Nail. Ternyata brown pink jelek. Kurang bagus. Pinknya sih yang nggak bagus sebenarnya. Harusnya pinknya agak bright lagi gitu. Tapi ya, oke lah. I hope kalian punya lebih bagus match and mix warnanya. Mix and match warna lebih bagus sih. Kalau ada problem boleh bilang ya. Kalau mau mencet Q sama A-nya atau A, itu kalian klik dulu di sininya. Jangan sampai kalian masih posisi di sini tuh mouse-nya. Nanti nggak akan mau dia. Klik dulu di layarnya. Habis itu pencet deh A, A key maksudnya. Udah bisa jalan baru dia. Gitu. Miss, biar wallnya berhenti ditambah apa tadi? Pakai clock tick. Tapi sebentar. Pakai clock tick biar berhenti. Cuman di sininya yang tadi jam itu diganti clock aja. Atau kamu mau pakai jam tick juga nggak masalah sih. Sejajar sama 4, jadi dia berhenti. Yang nggak berhenti-berhenti pasti dia loading terus kayak Miss Fitri tadi ya. Jadinya ngehang laptopnya atau uh, mouse-nya. Dia berhentinya kalau pakai clock tick ini. Dipaksa berhenti lah maksudnya. Tapi tetap bisa jalan gitu. Kalau di break kan stop stop semuanya, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kalau di clock tick masih bisa. Sudah bisa, Nael? Oke. Ya, ada yang belum ngetiknya? Saya kasih waktu sampai 17.25. Yang belum seperti tadi ya, saya kasih ke Rana kayak gitu fotonya. Nanti kalian boleh coba ketik karena saya harus koreksi teman-teman yang lain. Begitu. Ya, mohon kerjasamanya. Thank you. Dan semangat. Saya nih penasaran nih pertanyaan kalian apa nih? Kalau saya kan standar lah ya. Hitung-hitungan biasa. Kalian kan punya pertanyaan sendiri dong harusnya. Sudah, oke Nail. Aman ya berarti Nail ya. Garda, Rana Jose, dan Aska. Gimana nih? Nah, kalau misalkan ya, oh ini untuk yang sudah, misalkan mau nambahin, tinggal tambahin aja. Rendinnya digantikan jadi 4 dan seterusnya ya, sesuai dengan jumlah pertanyaan. If-nya nambahin di equation. Terus answer-nya juga ditambahin di equation gitu. Tinggal lanjutin if-nya aja sama aja. Nggak ada yang dirubah lagi, habis itu udah akan bertambah secara otomatis ya.
Kalau misalnya sebutnya ini sebagai game flashcard ya, jadi kayak tebak, kayak misalnya kamu lagi mau ingat-ingat sesuatu gitu kan, suara ditutup dulu, habis itu kalau muncul pertanyaan acak, terus kita jawab deh, sambil belajar begitu bisa. Oke, sudah 17.25, saya akan cut video dari 32 tapi ya ini ya, saya akan kirimkan ke chat bagi yang belum selesai. Silakan lihat di foto yang masih berkirim di chat. Bagi yang sudah selesai, boleh share screen. Atau yang masih bad input, boleh share screen. Yang udah selesai juga boleh share screen. Saya mau lihat hasilnya. Punya kok jawabannya ikut ke random ya, Miss? Iya, mungkin kamu pakai random juga. Coba saya lihat. Mana ini? Jose, bed nanti dulu ya. Tunggu sebentar, Jose. Punyamu ke random juga. Harusnya enggak sih, karena nggak ada randomnya. Kalau tanya, kalau jawab. Enggak kok harusnya. Coba play lagi. Coba play dulu maksudnya. Coba play dulu, Naya. Question. Oh, kamu pencet ya? Tulisannya kurang gede nih punyamu. Ukurannya nggak dimasukin ya? Ukurannya dimasukin coba. Koma. Kalau misalnya di stop dulu. Kalau misalnya pakai 35 yang lumayan besar. Cuman kalau terlalu panjang sebenarnya nggak bisa 35. Kamu coba otak-atik aja. Dan di sebelahnya juga. Nah, uniform Manami ini juga boleh digedein. Kalau ini sih 50 sih masih oke nih. Ukuran 50 kalau jawaban. Harusnya sih nggak keacak sih. Oh, kartu draw-nya kamu taruhnya di situ ya. Ini kartu draw-nya salah nih. Harusnya di sini nih. Nah, yang sejajar sama isi ya. Coba play lagi. Kalau Jose, initnya punya 6, tapi kamu isinya cuma 5 katanya. Itu karena eh, kamu punya 6. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, H-nya kamu gak punya di sini. Tambahin di sini. Siapa Jose setelah white itu koma. Terus kamu tambahin namanya H. Mana sih? Oh, tulisannya gimana ya? Oh, ada tuh. H sama dengan 10. Ini dong, koma dulu dong setelah 10 dong. Biar nggak lupa. Setelah koma baru tulis. Iya, betul gitu. Untuk Aska, exercise-nya nggak ada katanya non-tipe itu gara-gara saya tadi itu salahnya. Coba ke atas. Stop, stop, stop. Nih, ini. Ini maafin saya ya, saya salah tulis. Harusnya koma. Coba lagi. Oke, aman. Coba ya dicobain. Klik di sini, terus cobain pencet Q sama pencet A. Oke, Nail masih ya sama ini sama salahnya sama saya tadi. Sorry banget. Ini koma ya setelah non. Oke, bagus. Nggak ngacak lagi kan Nail ya? Oke. Ini kurang gede sih, cuman nggak apa-apa sih Nail. Masih oke lah pertanyaanmu. Ya, oke. Jose, ini koma nih koma. Oh, biar nggak keluar kotak. Iya, nggak apa-apa. Masih kelihatan kok kan, ya kan? Iya, Miss itu juga mikir gitu tadi. False is not defined. Iya, false-nya pakai F gede. Emang ada false ya? Kok perasaan saya nggak nulis false sih. Coba, ini true kan? Bukan false. Oh, ini ada false di sini. F besar, F besar. Nah, nah baru diaktif. MY is not defined. Kok bisa? Ya ini titik, jangan koma. Aska udah aman. Oh, angka is not defined. Kenapa angka nggak is not defined? Ada angkanya.
Kok angkanya sudah tipe? Oh, tunggu sebentar. Jangan digituin, saya nggak bisa lihat. Hmm. Hmm. Di sini jadinya nggak define ya. Kok bisa? Hmm. Hmm. Udah bener semua. Harusnya sih pakai ini sih sama sih. Atau gini aja. Angkanya taruh di atas if coba. Aska kalau punya mau nggak mau. Soalnya punya saya Nail mau-mau aja dia di situ. Angkanya di copy, masukin di bawah for, pas banget. Terus taruhnya di atas if-nya. Biar dia kebaca ke semuanya. Iya, enter. Di situ coba taruh angkanya. Bener. Coba play. Dah, coba play lagi. Kok masih yang is not defined? Kayaknya ada yang gak tulis nih, Jose. Bentar ya. Ini ada yang nulis apa? Ke atas coba. Saya mau lihat yang atas, bagian atas, Jose. Jose, ke atas, Jose. Mau nggak? Keluar nggak, Aska? Coba pencet Q. Q-nya kok nggak mau aktif ya? Cuma yang suara doang yang aktif. Nggak bisa. Oh, ini nih. Ininya dihapus. Oh, kamu kurang satu, pantesan. Ada yang kurang. Ada yang kurang, ada yang kurang. Sebentar. Biarin aja. Angka random di sini boleh dihapus. Kamu ada satu hal yang kelupaan. Hmm, iya benar. Hapus lagi aja biar rapi kayak tadi. Balikin. Iya, oke. Terus abis key down, boleh enter. Di situ nggak ya? Oh, berarti harus mundur lagi nanti ya. Terus tulis ini. Kamu ada yang kelupaan satu. Ini nih sama nih. Event key game tapi A-nya diganti Q, Q kecil. Samain, samain dengan ini. Tapi A-nya diganti A-nya diganti Q. Jose MW-nya game di semua maksudnya harusnya sih aman ya. Kok dia nggak mau sih? Mode, oke. Turun ke bawah, coba Jose. Oh ini nih emblit maksudku. Terus saya Level. Kok kayaknya nggak ada yang salah ya? Oh, ada draw, ada rectangle-nya. Udah. Pagem, draw, rectangle, MW, shuffle color, save rectangle. Iya. Pagemnya kenapa nggak kedeteksi ya? Rectangle, MW, bleed. MW, MW. Loh, kok nggak baca? Bentar-bentar. Sebelum ke situ biar nggak nanti nggak delay. Ini mundurin dulu ke Ini for di sini. ya saya bad input. Back input besar screen Garda. Nah, di situ benar. Terus ke atas dulu lagi, Jose. Ada yang mau saya, oh ya, clocknya udah benar. MW. Ini MW apa NW? Nah, ini N. Nah, ini N kamu pakainya. M. Itu N, kamu nulisnya N. Ganti dulu. Rana, bed input fill colornya nggak ini. Tidak terdefinisi. Bentar, bentar. Kenapa fill colornya salah ya? Iya, karena kamu nggak harusnya fill color, harusnya color doang. Di sini kita pakainya color doang. Garda bed input di 41 gara-gara nggak ada koma. Koma, koma, koma.
Nah, kayak gini nih, cakep. Tuh, ya. Jose. Udah ganti. Udah muncul. Tulisannya nggak muncul nih. Ukurannya nggak cocok. Iya deh. Bentar, Masih, bentar. Miss. Kenapa? Masih. Masih. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. 50-nya. Input. Iya, kenapa ada petik nih di sini? Nah, iya betul. Tuh kamu tahu sendiri tuh. Masih beda input juga di situ. Kemungkinan gara-gara apa ya? Clock tick-nya mundurin dulu di 4. Takutnya nanti ngehang di sini. Kayak saya nanti jatuhnya. Mundurin itu ke 4 di sini. Ke kananin. Dipakein tab aja. Nah, itu. Loh kok salah ya? Kenapa ya? Ini kak besar, jangan kak kecil. Ini kaknya kak besar. Ini juga kaknya kak besar. Ganti itu dulu. Apa lagi? Saya nggak ngeliat ada yang salah lagi selain itu. Kartu jawabnya nggak pakai underscore, pantesan. Udah coba. Kenapa tulisannya nggak muncul? Bentar. Ini koma dulu. Kasih angka dulu 35. Ini jawab pertanyaannya mah sama banget nih sama Jose. Koma 35. Ini juga 35. Jose, biar bagus. Nanti ganti ya pertanyaannya Jose ya. Angka is not defined itu karena ya kurang maju Aska benar. Non type itu gara-gara saya. Mohon maaf banget nih, ini harusnya koma. Itu harusnya koma. Rana. Jose. Miss masih bad input. Masih berinput. Oke. Gimana? Di situ. Merahnya kamu tulis merah ya? Memang ya? Oke. Gak ada yang salah sih harusnya. 120. Kecuali kamu nulis, area teksnya nggak pakai T besar punyamu. Pakai T kecil. Jose. Jose. Salahnya di mana ya? Kayaknya nggak ada yang salah lagi. Coba play lagi. Play lagi, Jose. Kenapa questionnya enggak? Oh, kamu warnanya pink ini. Saya yakin warna teksnya warna pink. Atau enggak warna apa gitu. Coba ke atas. Stop, 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 stop. Colornya coklat. Coklatnya mana? Ini. Oke. Masih, Miss. Masih ya. Sebentar Garda ya. Gantian. Sebentar. Wah, dan teks. Bla, 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 bla. Jadi. Kenapa nggak muncul ya? Tulisannya. Oh, iya. Let's play up. Yang bisa update sampai sensor. Ini pun nggak muncul. Kenapa ya? Bentar, 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 bentar biasa saya tekan teman mulu. Mana nih Garda? Tunggu bentar. Di mana? Di sini. Hmm, ini tulisannya salah kayaknya. Tuh, beda nggak sih? Sama. Nggak ada beda. Betul. Terus yang di inputnya apa? Oh, oke. Ada. Oh, ini yang bawah ya? Oh, rectangle-nya R besar. Oke, masih ada error di Rana. Fill color soft channel. Apa ini? Tapi ada null dari length. Oke. Kenapa ya? Kok back input ya? Kalau ada yang salah. Nomor skala saya rectangle sama. Sama nggak tulisannya? Hmm.
Masih, Miss. Dulu, dulu. Ini loh, ini loh. Ya, white haze color, pastel color, font random, pastel punya Rana sama punya Josu saya nggak ketemu. Ya, bentar, Garda masih salah? Oh, oke. Iya, exit. Itu gara-gara wild. Ini clocknya saya udah minta for belum tadi? Itu harusnya mundur. Nggak apa-apa, exit page dulu, nanti mundurin aja clock ticknya. Itu gara-gara clock ticknya nggak sesuai. Type error cannot read properties of null reading length. Apa yang salah? Reading length tidak bisa ngebaca katanya. Tidak rectangle axis. Hmm. Gak apa-apa dibuat dulu aja, gak apa-apa Rana. Lanjutin dulu sambil saya lihat. Ini teks areanya juga belum selesai ya. Teks areanya dibenerin dulu coba Rana. Jose gak muncul ya. Oke, oke. Saya note dulu deh di saya ya. Karena ini kita uh, lumayan late. Mungkin iya udah late 10 menit. Sorry banget nih. Oh, Garda masih error. Ya di situ. Coba play. Jose sama Rana nggak apa-apa. Di itu aja. Apa di save aja di submit dulu. Nanti Miss Yutri koreksi tenang aja. Ada dua berarti ya koreksi saya. Oke. Oh ya kan 14.10. Senin. Ada Jose belum keluar tulisan. Rana masih ada error belum ketemu ya. Error cannot find. Garda aman? Clock is not defined. Itu gara-gara di atas diganti jam aja. Jamnya diganti clock ke atas dulu sebentar. Dikit lagi tuh. Jam nomor 5 ya. Diganti clock. Pakai C kecil. Dah, coba play. Harusnya aman ya. Cuman questionnya nggak muncul nih. Gara-gara kemungkinan gara-gara ukurannya nggak lengkap di nomor 26. Garda. Itu harusnya aman habis itu. Nomor 26 harusnya question, 75 juga. Untuk Jose sama Rana, it's okay nggak apa-apa. Yang penting kumpulin sampai kuning dulu. Kalau nggak kumpulin sama sampai kuning, Miss itu agak repot untuk buka akun kalian dulu ya. Jadi kalian kumpulin dulu. Coba siapa Jose? Coba dibuka bukletnya. Bukletnya dibuka Jose. Buklet itu bukan di situ. Buklet itu di warna ungu. Nah, warna ungu garis sebelah kanan. Ini nih, saya tunjuk. Nah, itu dikumpulin. Kumpulin dulu biar masuk ke saya. Jadi saya bisa koreksi. Submit dulu. Oke, buka profil dah. Itu dulu ya, kumpulin dulu ya. Garda juga boleh dikumpulin dulu. Questionnya belum muncul. Oh, gara-gara kamu pakai warna merah. Merahnya warna kuning kali. Maksudnya, jadi kebacanya nggak sama. Nanti saya koreksi juga berarti ya, Garda ya. Untuk Aska sama Nail aman ya berarti ya. Garda questionnya nggak muncul. Garda dikumpulin dulu, Garda. Buka bukletnya. Ayo kumpulin dulu semuanya sampai kuning. Tuh, sampai dua, sampai kuning. Kalau udah belum kuning, belum dikumpul berarti. Nomor dua diklik yes, oke. Submit dulu, yes, oke. Berarti sudah aman. Nanti saya koreksi ya. Yang sudah kumpul itu nanti saya koreksi. Dua ya berarti ya. Sama hit gamenya. Yang masih error nanti saya liatin. Ada pertanyaan dulu atau tidak teman-teman semua sampai sini? Nael, Rana, Jose, Garda, Aska, Aska. Ada pertanyaan tidak?
Ya, sorry banget nih kita late banget 14 menit nih. Mungkin akan ada teman-teman yang ada rencana atau sebagainya, ya. Jadi saya kurang enak kalau misalkan late jam. Kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan, tenang aja yang masih error. Nanti Miss Setri akan coba cek sekaligus sama yang hit game ya. Tapi mungkin dicicil ya. Mungkin Miss Setri akan cek yang ini dulu, baru Miss Setri akan cek hit game-nya di minggu depan lagi. Kalau gitu kita sampai sini dulu. Terima kasih banyak semuanya sudah hadir. Kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama. Sampai jumpa semuanya. Selamat malam. Bye-bye. Thank you semuanya.